Halo teman-teman tanam tani dimanapun panjenengan semua berada. Kembali lagi berjumpa di video panjang ya. Setelah kita kemarin sering ketemu di video-video short, video pendek, tapi terlalu mepet ya waktunya. Ini saya bikin video panjang. Ini kita bahas sedikit tentang insektisida yang berbahan aktif abamectin ya teman-teman. Abamectin. Ini saya pakai sampel dengan merek dagang Dinomec. Ini dengan kandungan abamectinnya itu sebesar 36 EC ya, ataupun 36 gram per liter. Ini insektisida sebenarnya untuk semua hama, hanya saja untuk pengkhususan dan juga efektivitasnya lebih condong ke kutu-kutuan ya, yaitu kutu kebul, kutu daun, tungau ataupun trips ataupun ulat juga. Tapi ini memang fokusnya ke lebih condong efektivitasnya ke kutu-kutuan. Jadi jika teman-teman tanam tani semuanya itu menanam misalkan cabai, tomat, terong, ataupun mungkin semangka, timun, yang daunnya itu menggulung ataupun tanamannya kerdil-kerdil, nah itu biasanya terkena penyakit atau lebih tepatnya terkena hama ya teman-teman, terkena hama jenis kutu-kutuan. Jadi itu biasanya ya untuk cabai itu daunnya keriting, ya tanamannya kerdil, tomat pun juga begitu, terong pun juga begitu. Nah itu nanti efeknya besar teman-teman, karena daunnya itu nggak sempurna, nggak sehat, jadi otomatis untuk produktivitasnya pasti akan sangat-sangat jauh menurun untuk tanaman budidaya panjenengan semua. Jadi memang harus dikendalikan. Jika tanaman teman-teman sudah mulai ada tanda-tanda daunnya itu nggak normal ya, itu keriting ataupun mungkin tanamnya kerdil, itu saya yakin itu kena jenis kutu-kutuan. Nah, maka dari itu kita bahas satu ya jenis ya, walaupun banyak sekali bahan aktif lain yang bisa mengendalikan jenis kutu-kutuan seperti acetamiprid, imidacloprid, ataupun mungkin ada spinosad ya. Kita lebih fokus dulu ke jenis abamectin dulu, karena ini merek dagang yang sangat gampang sekali ditemukan di toko-toko pertanian ataupun di marketplace pertanian ya, toko-toko pertanian. Oke, ini abamectin, ini saya pakai sampel Dinomec, ini untuk dosis pemakaiannya ya, di sini tertulis kutu daun, dan juga ada trip juga dengan dosis 1/4 mili ataupun setengah mili per liter. Jadi teman-teman semisalkan memakai tangki sprayer dengan ukuran 15 atau 16 liter ya, itu kita hanya membutuhkan kira-kira sekitar 7,5 mili saja ya, 7,5 ataupun mungkin bahkan hanya sekitar 3 mili kalau kita hanya memakai dosis yang 1/4 mililiter per liternya ini ya. Jadi mungkin perkiraan ya teman-teman, mungkin 1 sendok cukup. 1 sendok itu kurang lebih isinya itu sekitar 1 sendok makan ya, itu kurang lebih isinya itu sekitar 5 mili ya. Taruhlah 5 mili, kita pakai dosis 0,25 itu sudah cukup. Cuman kalau panjenengan pengen pakai dosis yang 0,5 ya, ini maksimal ya. Itu 1 sendok makan itu mungkin ya penuh, kemudian tambah sedikit saja, sekitar 2,5-nya, berarti 1,5 sendok makan sudah cukup untuk mengendalikan jenis kutu-kutuan. Jadi untuk produktivitas tanaman panjenengan bisa lebih maksimal lagi. Jangan terpaku pada merek ya. Ini saya hanya pakai sampel Dinomec yang saya pakai di tempat pertanian saya. Ini dengan bahan abamectin. Teman-teman mungkin di toko-toko pertanian dekatnya panjenengan mungkin juga punya langganan toko online di marketplace ya, pasti ada banyak merek sekali. Ada Agamec, ada Avimec, ada Abasel. Wah, ini Abasel. Teman-teman mungkin yang sering pakai Abasel. Sebenarnya di tempat saya itu banyak juga merek dagang Abasel, cuman saya kemarin penasaran aja pakai ini. Saya beli di marketplace harga sekitar 67.000 untuk 250
mililiternya. Kemudian ada merek lain, ada Demolis ya, ada Demolis. Kemudian ada apalagi apalagi ya, ada Stadium, ada Supermac, ada Bamek, ada Rodamek, ada Agrimek. Teman-teman yang memakai Agrimek dari Sigenta itu memang agak mahal, tetapi karena memang bahan aktifnya itu adalah abamectin putih ya. Kalau ini warnanya coklat, coklat-coklat ke ya coklat-coklat kehitaman lah. Cuman untuk Agrimek ya, Agrimek itu insektisida putih ya, abamectin putih. Kemudian ada merek lain ya, yang saya rekomendasikan juga ada Vlox, ada Besgrimek, kemudian ada apa lagi ya? Banyak sekali teman-teman. Jadi di setiap daerah itu biasanya mempunyai merek-merek tertentu yang biasa dipakai petani di situ. Ya, jadi panjenengan untuk mengendalikan kutu-kutuan bisa dicoba dengan ini ya, dengan bahan aktif abamectin, dan juga jangan lupa di rolling teman-teman. Mungkin dengan bahan aktif imidacloprid, acetamiprid, atau mungkin dengan bahan aktif spinosad. Pokoknya ya maksimal itu kalau untuk minimal ya teman-teman, untuk pengendalian yang terpadu itu ya kalian harus mempunyai dua bahan aktif dari golongan yang berbeda. Nah, nanti kita bahas lebih panjang lagi. Jangan sampai kita memakai abamectin kemudian satunya memakai emamectin. Nah, ternyata itu adalah walaupun merek dagangnya beda, maaf, merek nama bahan aktifnya beda, tetapi itu dari golongan yang sama. Nanti kita bahas lebih panjang untuk penggolongan insektisida. Jadi, apa sih gunanya untuk pengendalian hama dengan melakukan perollingan, yaitu untuk mengendalikan agar hama itu tidak kebal, teman-teman, agar tidak resisten. Karena jika panjenengan pakai abamectin terus-menerus, nanti anak-anakan dari hama-hama itu nanti akan kebal. Nah, nanti yang disalahkan ininya, insektisidanya. Karena apa? Karena ini kalau dipakai terus lama-lama juga nggak mempan gitu. Jadi memang harus ada rollingannya dengan bahan aktif lain dari golongan yang lain juga. Tidak boleh memakai bahan aktif lain tapi masih dalam golongan yang sama. Seperti ini teman-teman, saya kasih contoh. Di sini, nah ini ketemu, ini info penting. Jadi ada grup abamectin itu tergolong di grup 6. Nah, ini nanti ya, ini penting sekali teman-teman, ada tulisan kecil-kecil seperti ini, jangan diabaikan. Jadi misalkan nanti panjenengan pakai ini bahan aktif abamectin, kemudian di sini ada kode grupnya grup 6. Nah, jadi nanti panjenengan bisa pakai grup lain, grup 1A atau mungkin grup 1 atau mungkin grup 16 atau mungkin grup 4. Jadi harus berbeda penggolongan insektisidanya. Itu ilmu ini ya teman-teman, ilmu apa ya? Penelitian ya teman-teman, karena memang jika kita memakai satu insektisida dengan bahan aktif yang sama ataupun dari grup yang sama, misalkan grup 6 ini bahan aktif abamectin, kemudian di sini merek lain misalkan ada dengan bahan aktif emamectin benzoat, walaupun namanya sama tapi grupnya sama 6, berarti jangan dipakai, harus cari grup yang lain. Jadi ini pentingnya kita juga membaca teman-teman, jadi jangan asal campur, asal beli saja. Harus ada wawasan-wawasan yang harus kita kembangkan terus. Oke, saya kira itu sedikit. Nanti kita bahas di waktu yang lain ya teman-teman untuk penggolongan insektisida. Kita lebih fokus dulu ke materi-materi dari jenis-jenis dan juga dari merek-merek insektisida. Jadi nanti kita nggak terpaku dengan merek gitu ya, tapi kita fokus ke bahan aktifnya. Oke, gitu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga tanaman panjenengan sehat selalu, pastinya lancar juga, sehat-sehat tanamannya dan juga mendapatkan harga yang baik ya. Ini agak gimana gitu ya untuk harga-harga itu, memang pertanian itu memang
Kadang menyenangkan, kadang juga menyedihkan, ya itulah lika-liku kita. Nanti kita bahas di waktu yang lain gimana sih supaya kita itu bisa dapat harga yang baik. Nanti kita rembuk bareng di kesempatan yang lain. Matur nuwun, sampai ketemu lagi. Selamat bertanam.